Oke, pada kesempatan ini kita kembali akan diberkati dengan sebuah kesaksian dari seseorang yang tadinya tidak percaya Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kehidupannya yang sangat kental dengan nuansa keagamaan, sangat fanatik. Nah, bagaimana dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan dengarkan dari perjalanan iman seorang Bapak Yosef. Ya, sebelum dia bernama Yosef, beliau adalah bernama Allen karena dari agama yang sebelumnya. Oke, kita sambut Bapak Yosef. Selamat malam. Pak Ya, Yosef, selamat selamat malam. malam. Ya, Ya, selamat apa malam, kabar Pak. Pak? Apa Puji kabar? Tuhan, sehat. Puji Tuhan, sehat, Oh, Pak. Baik-baik. haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Yosef sudah hadir di tengah-tengah kita dan mau berbagi. Dan juga saya percaya ada begitu banyak teman-teman yang menyaksikan acara ini bisa diberkati lewat apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup Bapak, dan Bapak bisa ceritakan kepada kami semua. Dan tentu dimulai dari latar belakang dulu. Oke Pak Yosef, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, puji Tuhan. Salam, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yosef Allen Wijaya. Saya berlatar belakang eh, dari kota Palembang. Dari kota Palembang itu masih sekitar 7 jam untuk sampai ke kampung. Namanya satu daerah, Musirawas, Desa Pau. Puji Tuhan, malam hari ini saya sangat senang, saya sangat bersyukur bisa ada di channel YouTube, Pak Yusuf. Malam hari ini saya percaya ada hal-hal yang Tuhan mau lakukan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya pengen menceritakan bagaimana latar belakang saya sebelum saya menerima Yesus. Saya asli Palembang, keluarga besar Muslim. Kami dididik dengan agama yang begitu ketat untuk cinta Tuhan. Lalu kemudian di tahun 98 mama saya meninggal. Lalu papa saya di tahun 99 sampai 2000 itu menikah lagi dengan seorang perempuan. Lalu kemudian papa kami menjadi papa yang arogan. Bapak Ibu, kemudian dari cerita yang begitu pahit, lalu kemudian menuntun saya untuk keluar dari sebuah kampung, dari daerah di mana saya dibesarkan, untuk ke sebuah daerah. Lalu di situ saya mulai kenal yang namanya narkoba, makai narkoba, menjadi orang yang suka kemudian berkelahi. Nah, dari kisah yang ada, kemudian menuntun saya sampai jauh. Satu ketika saya sampai ke Jakarta, kemudian ketemu dengan seorang anak muda yang begitu cinta Tuhan, yang begitu mengasihi Tuhan. Dia adalah seorang berlatar belakang Muslim juga, lalu kemudian ketemu di kota Bekasi. Nah, di situ dia menyampaikan tentang damai sejahtera, tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Di waktu itu dia belum menyampaikan tentang Yesus, tapi dia menyampaikan tentang Isa Al-Masih yang memberikan kesejahteraan itu, kedamaian itu. Lalu di situ saya mulai merasa nyaman, merasa tenang, saya merasa lega, ada bersama beliau. Lalu pas saya mau pulang ke Palembang, siapa itu Isa Al-Masih? Ketemu dengan beliau dan saya tanya banyak hal, berjumpa dengan beliau, lalu dia banyak menceritakan. Lalu ketika itu saya baru menerima Yesus dan
puji Tuhan, dengan berjalannya waktu, saya mengikuti sebuah pendidikan yang singkat, dan sampai hari ini, puji Tuhan, hidup yang tidaklah gampang untuk mengikuti Yesus. Ada salib yang harus dipikul, gitu. Nah, sebelum jauh saya menceritakan, saya kembali kepada latar belakang yang ada. Papa kami adalah papa yang sangat penyayang. Papa kami adalah papa yang sangat mengasihi. Papa kami adalah papa yang sangat bijak untuk mendidiki anak-anak. Saya anak pertama dari istri kedua. Dari istri pertama ada anak 7, istri kedua itu mama saya. Itu istrinya ada 3, dan saya ada, kami semua ada 10 saudara, dan anak pertama dari istri kedua, gitu. Jadi tadi saya sudah sampaikan di tahun 99 mama saya meninggal, diponis oleh dokter tumor ganas. Mama mengalami operasi, lalu kemudian pulang dan ke rumah, lalu mesti balik lagi beberapa bulan kemudian untuk ke rumah sakit untuk diponis dirawat kembali sampai mama meninggal. Nah, setelah mama meninggal itu kami kehilangan sebuah kasih sayang. Kami mengalami sebuah tekanan yang kemudian membuat kami nggak nyaman. Datang menikah sama papa, punya anak 1. Di situ membuat kami tertekan, saya sama saudara, saya sama adik, lalu kemudian kami mulai merantau ke sebuah daerah, ke kota, namanya Kota Jambi, di Sumatera. Di situ mulai kena narkoba, dan jujur saudara, saya sempat dibesarkan oleh perempuan-perempuan malam di situ. Mulai kenal narkoba, mulai kenal ganja, akhirnya tidak cukup sampai di situ. Akhirnya sempat jual narkoba, namun kemudian Tuhan rubah semuanya. Dan saya adalah orang yang sering berkelahi dulu. Kalau saya kasih lihat muka, ini bekas golok semua. Jadi banyak hal di latar belakang yang kemudian di masa lalu. Nah, saya mau ceritakan di sini. Setelah di dalam Yesus, kemudian diterima Yesus, kemudian jujur saudara, saya boleh dibilang dibuang oleh keluarga. Saya tidak ditanya, saya tidak ditelepon, bahkan peduli, gitu. Keluarga tidak mau peduli dengan di mana keberadaan saya. Lalu setelah saya selesai mengikuti studi, selesai mengikuti sekolah, saya mesti pulang ke kampung untuk ketemu dengan orang tua. Karena waktu itu orang tua sakit, papa, jadi mesti pulang. 2 hari saya pulang, lalu kemudian saya balik ke Jakarta karena kerja, gitu. Nah, saudara, jujur, itu yang saya dapatkan pertama, jujur, dari beberapa keluarga. Saya dibilang kafir lah, saya dibilang anak haram, anak yang tidak mau tunduk dengan apa yang disampaikan oleh beberapa keluarga. Bahkan ada kakak sepupu yang bilang kalau saya, lalu di 2010, 2011 atau 2012 saya lupa, ke acara pemakamannya papa. Lalu jujur saudara, saya belum sampai ke rumah, ada beberapa sepupu-sepupu, bahkan tetangga, bahkan warga itu bilang, oh, orang kafir pulang. Nah, saya tidak memperdulikan apa kata mereka, yang penting saya bisa sampai ke rumah dan melihat jenazah dari orang tua. Saya di sana, lalu saya mau pulang ke Jakarta. Nah, mau pulang ke Jakarta itu saya sempat duduk dengan keluarga.
Keluarga kakak cuman bilang begini, dia cuma nyanyi, jangan ditanya kemana engkau pergi. Artinya saya dibuang dan saya tidak pernah tanya mereka, dan mereka pun tidak pernah tanya tentang keberadaan saya. Lalu seketika sampai ke Jakarta, saya mesti pindah dari Jakarta untuk ada di Toraja. Lalu tantangan-tantangan yang saya alami tidaklah segampang yang apa yang saya bayangkan untuk menyikapi hal ini. Baik dari keluarga, baik dari dunia pelayanan, baik dari tetangga, gitu. Jadi banyak hal, tantangan-tantangan yang mesti kami pikul. Tapi kemudian dengan tantangan-tantangan yang ada, kami bisa kuat, karena saya percaya kekuatan yang saya alami, kekuatan yang saya dapat itu berasalnya daripada Yesus. Yesus Juru Selamat, Tuhan yang mampu memberi kekuatan, yang melihat anak-anaknya untuk sanggup melewati tantangan-tantangan. Dan sampai hari ini pun tantangan itu masih ada. Tantangan itu masih ada. Tantangan itu masih ada. Karena banyak orang berpikir kalau masuk Kristen itu dibayar. Gitu. Kalau dari Muslim masuk Kristen mesti dibayar. Saya mau kasih tahu di channel ini, kita dibayar dengan darah Yesus. Kita tidak dibayar dengan uang. Kita dibayar dengan damai sejahtera dari surga. Kita dibayar oleh nyawa Yesus itu sendiri. Saya bersyukur setelah saya dalam Yesus, saya merasa damai sejahtera. Saya merasa sukacita. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun saya dibuang dari keluarga, namun saya bisa kuat, saya bisa mampu, itu karena pertolongan Tuhan. Dari channel ini, saya cuma mau bilang begini, bagi anak-anak muda, baik rekan-rekan, selagi hidupmu muda, saya mau sampaikan di channel ini, jangan pernah sentuh yang namanya narkoba. Jangan pernah sentuh yang namanya narkoba. Kita akan kehilangan arah. Kita akan menjadi orang yang tidak mengerti banyak hal dalam kehidupan ini. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena saya sudah mengalami, saya sudah menjalankan, dan hari ini saya ada sampai hari ini. Itu karena kebaikan Tuhan. Lalu kemudian mujizat apa yang saya alami setelah ada dalam Yesus. Mujizat pertama yang saya alami di dalam Yesus, setelah saya nikah, saya bisa memiliki anak. Kenapa? Saya bilang itu mujizat yang luar biasa. Orang banyak berkata, kalau pakai narkoba, itu kecil harapannya untuk punya keturunan. Namun, puji Tuhan, setelah saya di dalam Tuhan, setelah saya percaya Yesus, saya mengalami mujizat, yaitu saya punya anak. Kedua, mujizat yang saya alami, saya bisa merasa damai sejahtera itu. Itu bagi saya mujizat yang luar biasa. Saya bisa mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Saya bisa mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Itu bagi saya mujizat yang luar biasa. Dan satu hal yang membuat saya sukacita, dipercayakan oleh beberapa keluarga untuk bikin grup di WhatsApp untuk semua keluarga yang ada di Palembang. Nah, hal ini kemudian membuat saya sebuah sukacita. Setelah saya taat, setelah saya setia, begitu setia sekalipun tantangan banyak, namun saya percaya keluarga akan dipulihkan. Namun hari ini keluarga dipulihkan, keluarga sudah mulai sedikit membuka hati untuk menerima keadaan saya yang ada sekarang. Lalu saya bisa sehat, itu mujizat yang luar biasa.
Kalau sekarang gemuk begini, dulu nggak seperti ini. Dulu saya kurus, sekarang saya bisa gemuk. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya bisa lepas rokok, saya bisa lepas alkohol, saya bisa lepas narkoba. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dari kesaksian yang ada, dari cerita yang ada, saya percaya banyak hal yang tidak mesti saya ceritakan di sini. Namun biarlah kesaksian ini dari cerita yang saya sampaikan ini bisa memberkati, bisa menguatkan buat kita semuanya yang menonton dari channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Yusuf. Ya, puji Tuhan, Pak Yosef. Bisa dengar suara saya? Ya, bisa Pak, bisa Pak. Ya, ya teman-teman, ini minta maaf di tempat saya ini jaringan agak kurang stabil ya, jadi suaranya agak terganggu. Itulah perjalanan daripada Pak Yosef, bagaimana dia tadinya orang yang tidak mengenal Tuhan, seseorang yang tentunya dari keyakinan yang berbeda, tapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan Yesus datang mengubahkan dan menyatakan dirinya. Dan memang di dalam hidup ini kita perlu sekali untuk mengalami Tuhan. Karena mengalami Tuhan itu bukan hanya berdasarkan apa kata orang, atau berdasarkan sesuatu dari turun-temurun dari keluarga, dari nenek moyang. Tapi mengalami Tuhan itu harus secara pribadi, ya. Karena kalau tidak secara pribadi, maka kehidupan kita itu akan menjadi sia-sia, bahkan mungkin bisa tersesat. Karena kita hanya mempercayai berdasarkan apa yang dipercayai orang lain. Tapi kalau kita mengalami Tuhan, itu adalah sesuatu yang pasti. Karena kita sendiri yang membuktikan, kita sendiri yang merasakan, kita sendiri yang mengalaminya di dalam hidup ini. Nah, kalau kita sendiri yang mengalami, itu berarti sesuatu yang tidak bisa dibantah karena kita yang merasakan. Nah, mengalami Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat bisa, ya. Kenapa? Karena Tuhan itu pencipta kita. Kenapa kita tidak bisa merasakan Tuhan? Bukankah kita bilang dia pengasih, dia penyayang, dia maha baik? Nah, kalau kita bilang dia maha baik, berdasarkan apa kita katakan dia maha baik? Kalau kita tidak mengalami, apa cuma berdasarkan kata orang? Apakah cuma berdasarkan tulisan yang ada di dalam buku? Itu kan sesuatu yang merugikan kita sendiri kalau cuma berdasarkan apa kata buku atau apa kata orang. Tapi kalau kita alami berarti apa yang tertulis di dalam buku itu memang ya dan amin. Ya. Jadi penting sekali, alamilah teman-teman. Jadi jangan sampai kita tersesat karena banyak orang yang cuma berdasarkan apa kata orang, apa yang tertulis di dalam buku, tapi tidak pernah mengalami. Nah, kami di dalam Tuhan Yesus, kami mengalami, dan juga Pak Yosef mengalami sendiri bagaimana mujizat-mujizat, terus yang terutama juga bagaimana Tuhan katakan, kamu kalau mau ikut aku, kamu harus pikul salib dan sangkal diri. Jadi Pak Yosef pun juga mengalami tantangan yang tidak sedikit, ya. Jadi teman-teman harus mengalaminya. Nah, pada kesempatan ini saya sedikit mau bertanya kepada Pak Yosef, apakah pada waktu seseorang menjelaskan tentang Tuhan kepada Bapak, bagaimana mungkin Bapak kok bisa menjadi percaya? Karena Bapak kan dari iman yang berbeda pada waktu itu. Apa yang melatar belakangi, apa yang membuat Bapak berkesimpulan bahwa saya harus percaya Tuhan Yesus? Silakan Pak Yosef. Ya, terima kasih Pak. Jujur Pak, dari mama saya meninggal dan Papa menikah lagi, kami kehilangan kasih sayang itu Pak. Ya. Kami kehilangan kasih sayang. Saya bersama dengan saudara,
yang sekarang ada di Jakarta. Papa kami menjadi papa yang arogan. Papa itu seorang bisnisman, papa itu seorang pengusaha. Saya sedikit cerita. Satu ketika kami pulang dari sekolah. Kami pulang sekolah, saya mesti duduk di kursi plastik. Saya diikat, Pak. 5 menit kemudian adik saya pulang dari sekolah. Dan sama persis apa yang dilakukan papa ke saya. Saya mesti diikat. Diikat di kursi, tangan saya diikat kiri kanan, kaki saya diikat. Adik saya pun seperti itu, sama dilakukan papa ke saya. Dan papa nggak cukup sampai di situ, papa rotan kami, Pak. Papa rotan sampai ada hal-hal yang jujur susah membuat saya melupakan hal itu. Lalu seketika jam makan siang kami mesti makan ke atas. Makan kami dalam keadaan terikat tangannya ke belakang, Pak. Oleh papa. Nah, jujur beberapa bulan ke depan saya coba selidiki, Pak. Ada apa? Kenapa papa pukul? Ternyata karena papa itu pengusaha, papa itu ada buka usaha warung. Ternyata ada uang yang hilang di dalam laci. Ada rokok yang hilang. Kami nggak tahu, Pak. Dan jujur setelah kami tahu cukup kaget buat saya. Ternyata ada yang curi orang dalam rumah dan itu dikasih ke kakaknya. Gitu. Nah, setelah saya mendengar dari cerita seorang anak Tuhan yang di Jakarta yang menyampaikan tentang Yesus, yang dia sampaikan itu tentang kasih, yang dia sampaikan itu tentang penerimaan, yang dia ceritakan itu tentang keselamatan gitu, Pak. Nah, jujur saya sempat kehilangan kasih itu, Pak. Papa yang penyayang, papa yang begitu mengasihi kami. Kemudian setelah mama saya meninggal, papa nikah lagi. Lalu kenapa kemudian saya sampai menerima Yesus? Saya menemukan titik kasih sayang itu, Pak. Saya menemukan penerimaan itu, yaitu dari itu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Iya, Pak Yosef. Ya, Pak. Pak Yosef, itu waktu setelah mama meninggal, terjadi perubahan secara drastis apa setelah papa menikah lagi baru terjadi perubahan seperti itu? Setelah papa menikah lagi, Pak. Karena tidak berselang jauh. Iya, mama meninggal 1 tahun habis meninggal, papa menikah lagi, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Oke, jadi Bapak berarti merasa kehilangan kasih sayang pada waktu itu? Betul, iya, Pak. Nah, bagaimana kelanjutannya? Bapak bertemu dengan seseorang yang percaya Tuhan Yesus, kemudian apa yang dia jelaskan dan bagaimana Bapak bisa menyimpulkan bahwa ini benar-benar yang saya butuhkan dan ini adalah Tuhan? Iya. Jujur, hari pertama dia sampaikan itu, saya belum terbuka, Pak. Karena bagi saya orang Kristen itu adalah kafir. Orang Kristen itu adalah orang yang boleh dibilang agamanya nggak jelas gitu kan, Pak ya. Gitu. Nah, hari kedua ketemu lagi, saya kayak diketuk gitu, Pak. Saya kayak diketuk, saya kayak terbuka begitu. Oh, oke, saya mau dengar ceritanya. Nah, yang membuat saya kemudian membuka hati untuk mendengar dia cerita, dia menceritakan tentang kasih itu, Pak. Iya. Dia menceritakan tentang ini loh, dia mau terima kamu dalam keadaan kamu seburuk apapun, dia mau terima kamu. Nah, di situ yang saya mulai membuka hati. Gitu. Saya simpulkan, saya mesti percaya. Tapi waktu itu saya bukan percaya kepada Kristen, Pak. Saya percayanya kepada Isa Al-Masih. Karena dia menceritakan tentang Isa itu sendiri kepada saya. Gitu. Akhirnya saya memutuskan, saya menyimpulkan dari hidup saya harus berubah dan saya harus percaya kepada Isa. Gitu, Pak. Apakah sebelumnya Bapak tidak merasakan kasih sayang atau bagaimana di keimanan Bapak yang sebelumnya? Kalau dari sebelum mama saya meninggal, jujur kami dapat kasih sayang, Pak.
Enggak, maksud Kami, saya dari keyakinan yang Bapak percaya sebelumnya, sebelum percaya Tuhan Yesus, apakah Bapak tidak merasakan kasih sayang dari iman yang Bapak yakini sebelumnya? kalau dari keyakinan dan iman, uh, memang apa Pak ya? Saya agak sedikit ini kalau mau ceritakan. Uh, Jujur, untuk di kepercayaan itu kami mungkin dikasih Pak, dikasihi dengan agama yang lain. Tapi kan mengasihinya ada sesuatu di balik untuk mengasihi itu. Mungkin karena uh, papa seorang papa seorang pengusaha, jadi cara orang mengasihinya bukan karena mengasihi karena tulus, tapi mengasihi karena ada sesuatu, gitu. Iya. Itu Pak. Iya. Nah, Bapak setelah berjumpa dengan seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dia menceritakan tentang kasih Tuhan, berarti Bapak merasakan kasih Tuhan sehingga Bapak Iya, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. betul. Saya merasa saya dikasihi oleh Tuhan Yesus dan saya merasa waktu itu saya dipeluk. Saya merasa dipeluk, saya merasa ini loh kamu diterima gitu. Akhirnya saya memutuskan. Halo, Pak Yosef. Iya, iya Pak. Halo Pak. Suara Bapak hilang tadi. Bapak tolong diulang. Bapak merasa dipeluk dan apa yang terjadi pada waktu itu? Merasa dipeluk Tuhan Yesus. Ya, saya merasa mendapatkan kasih yang baru. Saya merasa dipeluk oleh Tuhan, bahwa saya diterima oleh Tuhan. Di situ saya menangis dan saya didoakan. Lalu 3 hari kemudian saya dibaptis, Pak. Ya. Maksud saya, di keyakinan sebelumnya apa Bapak tidak pernah merasakan hal seperti itu? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Baik. Jadi teman-teman, Pak Yosef mengalami Tuhan itu secara nyata. Itulah yang saya katakan bahwa kita harus mengalami Tuhan secara pribadi, secara real. Jadi benar-benar iman kita itu adalah iman dari keyakinan kita sendiri. Karena kalau cuma berdasarkan buku, cuma berdasarkan apa kata orang, itu akan menyusahkan kita sendiri. Karena cuma kata orang. Jadi kita cuma percaya kata orang, ya, atau cuma tertulis dalam buku. Kita cuma percaya apa yang dikatakan buku. Tapi kalau kita mengalami sendiri kasih, kita merasakan dipeluk, sebab itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan halusinasi. Bicara tentang kehidupan ini, itu namanya sesuatu yang dirasakan, ya. Bagaimana bisa pembuktian bahwa itu adalah sesuatu yang nyata? Tidak usah jauh-jauh, kita ini manusia yang berakal budi, ya. Membuktikan itu hal yang sangat mudah, sangat sederhana. Kita bisa sedih, kita bisa susah. Itu yang merasakan itu perasaan dari dalam. Nah, kenapa bisa Pak Yosef mengatakan saya merasa dipeluk? Itu dari dalam, itu nyata, ya. Seperti kalau kita lagi sedih, kita lagi susah, itu dari dalam, itu tidak bisa dibantah. Orang lain mungkin yang tidak mengerti dan tidak merasakan, ya mungkin mereka bilang, mana kamu karang-karang, halusinasi saja kamu ini bilang kamu sedih. Itu kita yang rasakan kok, ya. Kita dipeluk Tuhan, kita yang rasakan, tidak bisa dibantah itu. Itu adalah sesuatu yang nyata, itu adalah pengalaman yang real. Jadi teman-teman, kami mengasihi Anda semua dan saya berdoa supaya apa yang terjadi dengan Pak Yosef dibagikan ini juga bisa dialami oleh teman-teman, yaitu mengalami kasih Tuhan secara real, bisa merasakan dipeluk Tuhan. Jadi begitu ya. Jadi luar biasa bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada seseorang. Dan sekali lagi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan yang baik, satu-satunya Tuhan yang baik. Karena apa? Karena dia mengasihi, dia tidak memilih-milih. Ya, dia pada waktu itu Pak Yosef kan belum percaya Tuhan Yesus. Dia dari keyakinan yang berbeda. Kalau Tuhan Yesus itu sekelas manusia, dia tidak akan melakukan itu. Paling, kamu kan tidak percaya sama aku, kamu kan dari iman yang lain.
Nah, itu kalau kelas manusia. Itulah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan semua bangsa, dia Tuhan semua golongan. Siapapun Anda, dia mengasihi hidupmu. Dan dia ingin menyelamatkan kita semua. Jadi, teman-teman yang belum percaya Tuhan Yesus, carilah kebenaran itu. Ya, jangan terus membenarkan diri, jangan terus hanya berkutat kepada apa yang kita pahami selama ini. Karena ingat, sekali lagi Tuhan itu harus dialami. Dan Pak Yosef mengalaminya. Dan Tuhan yang sama itu tidak berbeda. Jadi sekali lagi, dia kalau datang kepada hidupmu, kalau Anda buka hati, dia tidak lihat dompetmu tebal atau tipis. Kalau manusia akan lihat seperti itu. Ya, dia bukan juga seperti manusia. Kalau dia perempuan, dia akan pilih laki-laki yang tampan baru dia datang. Kalau dia laki-laki, dia akan pilih wanita yang cantik baru dia datang. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan, sekalipun Anda menghina Tuhan, sekalipun Anda tidak percaya, sekalipun Anda menghujat, Tuhan Yesus tetap mengasihi Anda. Anda tidak usah ragu. Kalau mungkin saat-saat seperti ini Anda lagi dalam kesusahan, ingat, firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 11 ayat 28, itu buat untuk semua bangsa, semua manusia. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan. Itu yang terjadi, ya. Jadi firman itu berlaku untuk siapa saja. Oke, Pak Yosef, terima kasih buat apa yang telah Anda bagikan. Nah, di dalam perjalanan Bapak, seperti yang tadi sudah diceritakan juga bagaimana tantangan-tantangan. Nah, saya izinkan saya bertanya juga sedikit. Kira-kira ikut Tuhan itu ada ayat firman Tuhan seperti ini. Bahkan kita bisa dibunuh oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kira-kira komitmen apa yang Bapak bisa berikan kepada Tuhan kalau seandainya hal itu terjadi kepada diri Pak Yosef? Apakah Pak Yosef akan berkata, sayonara, selamat tinggal Tuhan Yesus, saya tidak akan percaya lagi sama kamu, ya, karena daripada saya dibunuh? Atau bagaimana kira-kira komitmen Bapak? Apa Bapak mau tetap setia ikut Tuhan atau bagaimana? Silakan, Pak. Iya, terima kasih Pak. Memang ikut Tuhan tidak seindah apa yang saya bayangkan. Tidak seindah apa yang saya bayangkan, tidak seindah apa yang saya pikirkan. Tantangan boleh ada Pak. Dan sampai hari ini tantangan itu masih ada. Saya mau berkata di channel ini, apapun tantangannya yang mau membuat saya untuk tidak cinta Yesus, apapun prosesnya, saya mau berkata, saya mau tetap percaya sama Yesus. Saya tidak akan pernah meninggalkan apa yang sudah saya alami secara pribadi tentang Yesus itu sendiri. Saya rasa begitu, Pak. Ya, jadi teman-teman, ini adalah sebuah pernyataan yang sangat teguh di dalam imannya. Nah, saya mau beritahu kepada kita, kenapa Pak Yosef bisa seteguh itu? Imannya bisa seteguh itu karena Pak Yosef mengalami Tuhan secara nyata, mengalami Tuhan secara pribadi, ya. Kalau beliau tidak mengalami secara pribadi, tentu ya ada tantangan sedikit, ya sudah, ngapain juga percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Tapi karena mengalami sesuatu secara langsung, secara pribadi, maka seperti para rasul, semua rasul-rasul itu mereka mati dibunuh, mati syahid oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena memang iblis itu sangat membenci nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus itu adalah nama yang sangat berkuasa, ya, nama yang sangat ditakuti setan. Nama Tuhan Yesus itu adalah nama yang bisa membawa kita ke surga. Karena apa? Kisah 4 ayat 12 mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa selamat kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi itulah nama yang sangat dibenci oleh setan. Makanya banyak orang yang dikuasai setan, yang tidak mengerti kebenaran, mereka tanpa pengertian, mereka membenci Tuhan, mereka menganiaya, bahkan banyak yang merusak gereja, bahkan banyak yang menghambat
pembangunan gereja, izin dipersulit dan segala macam. Itu karena apa? Ya, sebetulnya bukan manusia, tapi karena setan menguasai manusia, maka manusia membuat supaya jangan sampai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi di mana-mana sarana-sarana atau apapun yang membawa orang kepada Tuhan Yesus itu akan mendapatkan tekanan yang berat supaya iblis punya tujuan bisa tercapai. Artinya manusia semua harus dihukum di alam maut, ya. Karena kalau orang percaya Tuhan Yesus, manusia pulang ke surga. Oke, Pak Yosef, sekali lagi terima kasih buat kesaksian Anda yang memberkati luar biasa, dan kami doakan Ya, supaya Pak. Bapak tetap Sama-sama. kuat, ya, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, dan tetap menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Dan bagi teman-teman yang diberkati, boleh dukung Pak Yosef, nanti nomor rekening kami taruh di layar deskripsi, ya. Dan juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kiranya kasih karunia Tuhan selalu turun atas kehidupan kita. Dan kita akan berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.